kedua nih, selesai nih. Iya, ini Jadi habis ini selesai, sementara off dulu ya. Yang itu belakangan ya, nunggu informasi yang kalau kita sebagai warga mah alhamdulillah ini jalan ini dibagusin. iya. Udah bertahun-tahun kan. Ke becek-becek di sini kalau Karena pedagang itu pada ngerti lah kalau masalah perut, ke perut aja mereka yang pikirin. Kayak pemakai jalan juga pikirin perut. bener. Kalau terlambat, ya kan? Lambat Iya. kerja, potong gaji, ya kan? Terus kalau ambulan lewat, buru mati di jalan orang kalau udah macet, ya kan? Jangan egonya doang dipikirin ya kan gitu kan? Foto itu jangan ada sampai. YouTube ini YouTube mah belum dapat gaji nih kita. Kalau yang udah dapat gaji mah udah enak. Itu watermark ya? Pakai watermark ya? Di watermark nanti setelah diedit bang, diedit baru ada watermark. Ini Oh, mah biasa watermark. ini baru perekaman doang. Murni. Iya, perekaman murni. Nanti kalau udah hasil dari perekaman baru kita edit. Nah dia ada di editan itu baru ada watermark CapCut, ada watermark, macam-macam itu pengeditan di situ. Nanti baru watermark bisa kita hapus, supaya gambarnya nih nggak nongol. Lebih jernih. Iya, bisa diedit bang. Nanti gambarnya bisa dibersihkan, lebih terangin. Apa namanya siapa? Apa? Apa nama siapa? Tarjudin. Hah? Tarjudin. Tarjudin. Udin, panggilnya Bang Udin. Oh, berarti Bang Budi Sudinia. Iya, bener. Asli Jawa. Si Priok bang. Oh, asli. Iya. Asli dari Priok. Iya, lahir situ. Bapak saya lahirnya di Priok juga. Asli Priok. Cuman emak saya asli Kerawang. Rawang. Emak orang Kerawang, orang Rengas Dengklok gitu. Ibu, makanya saya lebih cenderung ke Jawa Barat. Iya, karena Kerawang. Iya. Ibu saya. Masih banyak juga nih saudara-saudara saya ponakan di situ di Dengklok. Obornya ya. Iya, jadi cuman kalau udah di situ udah masih anak-anak ponakan, jadi udah ini udah nggak terlalu ini kuat paling sama sepupu-sepupu saya yang masih. Kalau orang-orang tuanya dia udah meninggal semua, sama ibu saya kan orang tua saya juga udah nggak ada. Ya tinggal di Priok saja, udah tinggal kemana-mana. Tapi memang banyak orang Priok yang tinggal di Bekasi loh, ada di Babelan. Iya, di Babelan saya ketemu banyak. Habis banjir dulu. Sekarang mah udah nggak banjir bang. Udah dulu. Ya dulu. Asal rob aja. Oh, udah kelar. Iya. Karena laut pasang aja udah. Tak ada adanya itu. Iya, di Warakas dulu paling Ada kan langganan. banyak sawah dulu. Sawah ya kan. Empang. Bangun. Sama nih Bekasi bagian utara, kemarin saya liput masalah yang banjir itu kan. Sampai ketemu sama Bupati Pak Ade. Terus sama penggantinya sekarang nih Pak Asep. Itu yang banjir-banjir tuh. Waduh. Ini sepaha banjir ke perumahan di daerah Tambun Utara tuh. Kalau nggak Pak Ade kita dijamu bang, enak bang. Konten kreator. Disuruh mampir ke tempat yang nongkrong, dijamu enak seneng. Saya lagi nonton di Gabus. Pak Bupati. Iya, Pak Bupati Ade dulu lagi dijamu sama Pak yang ketangkep juga sama Pak. Sarjan. Iya, Pak Marjan juga mantap juga. Pak Marjan sering traktir kita youtuber di Gabus dulu. Wawancara juga enak sama Pak Marjan, Pak Sarjan.
teman-teman, ini molen yang terakhir ya. Molen terakhir ya. Coba kita dekat. Saya udah dekat dulu ya. Woi, mantap boy. Ya inilah suka duka dari konten kreator ya, YouTuber. Jadi ada petugas ya, warga ya yang memang berkecimpung ya dengan proyek seperti ini. Ya begitulah. Tapi alhamdulillah sini bagus ya di Bekasi sini ya. Jadi nggak terlalu rumit ya, nggak terlalu rumit. Dan memang dari mulai wali kotanya, dari bupatinya di Bekasi ini bagus ya, open ya sama konten kreator ya, sama YouTuber. Jadi dari konten kreator kita juga kita bicara apa adanya ya kan, dan memberikan efek yang bagus juga bagi pejabat-pejabat daerah yang memang bertugas di daerah sini ya, karena kita bisa melihat perkembangan dari apa proyek-proyek ya yang ada di Bekasi ini. Inilah Bekasi ya sedang membangun ya, sedang membangun dan memberikan hal yang positif ya bagi pejabat-pejabat di daerah ya, seperti Bekasi ya, wali kota, bupati. Dengan adanya konten kreator ya, namanya lebih terkenal lagi, namanya dari sistem kerjanya ya. Kita bukan lihat dari sistem yang lain-lainnya. Jadi kerja dari seorang kepala daerah itu bisa dilihat dari cara proyek yang dia naungin ya, di mana dia ada kepala daerah di situ, dia bisa tahu ya. Dengan adanya konten kreator bisa terlihat ya cara kerja dari bawahan-bawahan yang dinaungi dengan kepala daerah tersebut. Jadi alhamdulillah di Bekasi ini bagus ya, di konten kreator disambut dengan baik ya, termasuk dari Bapak Gubernurnya sendiri, Bapak Deddy Mulyadi, sangat merespon ya dari konten kreator untuk meliput dimanapun kegiatan pembangunan yang ada di Jawa Barat. Sejauh mana konten kreator ini tidak mengganggu dan tidak menyulitkan ya dari pekerja-pekerja tersebut ya kan. Nah, seperti saya nih di sini, saya nggak bisa membantu mereka, cuman saya bisa mendokumentasikan melalui konten kreator seperti ini, saudara ya, teman-teman. Sekali lagi saya salut ya sama Jawa Barat. Nah, walaupun saya sebagai seorang seorang DKI ya, seorang Jakarta ya, tapi saya salut dengan Jawa Barat ini karena mempunyai sosok pemimpin ya yang memang peduli ya kepada warganya, peduli kepada lingkungannya, kepada aspek-aspek yang memang selalu dipedulikan oleh pemimpin Jawa Barat ini. Mulai dari gubernurnya, bupatinya, wali kotanya di Jawa Barat seperti itu, responnya bagus ya. Ini bagi saya ya itu mengatakan seperti itu karena saya lihat di media sosial yang lainnya ya, bukan dari saya yang ini ya. Bahwasanya perkembangan sosial media itu penting ya bagi perjalanan waktu dari seorang pejabat itu, dia baik atau bukan itu akan terlihat dari media sosial ya kan. Di media sosial itu akan terlihat ya mana yang baik, mana yang buruk, itu kelihatan nanti dari segi
cara kerjanya ya kan, apalagi Jawa Barat, Bekasi khususnya Wali Kota Bekasi ya, Bapak Tri Adianto. Masya Allah, kalau kata saya Bapak Tri ini mantap ya, apalagi beliau sudah berhaji ya kemarin ya. Bulan haji kemarin dia sudah naik haji, dan alhamdulillah semakin hikmah, semakin bijaksana dalam kepemimpinan dari Pak Haji Bapak Tri. Jadi sekali lagi saya tidak bisa ngomong banyak ya masalah kenegaraan ya. Karena bukan ya hak saya itu bicara itu. Tapi memang kalau dilihat dari segi kebijaksanaan seorang pimpinan di Bekasi ini ya, untuk konten kreator khususnya ya, ini sangat salut saya. Konten kreator tidak dibatasi ya, konten kreator tidak dihalangi dalam meliput kegiatan-kegiatan proyek yang ada di Bekasi, di Jawa Barat ya. Ya, sekali lagi kepada para penonton yang baru menonton dari channel saya ini, jangan lupa untuk mensubscribe ya, mensubscribe dan komen dan kalau apa komen yang baik, yang membangun ya. Kalau memang saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya belum bisa jawab ya mungkin saya bertanya nanti sama pejabat-pejabat. Ya, atau sama orang terkait ya yang lebih memahami tentang channel saya ini. Jadi terima kasih banyak yang sudah subscribe, sudah nonton ya. Dari Bekasi ya, ini saya bela-belain malam. Saya bela-belain. Jadi perkembangan dari pembangunan di daerah Bekasi khususnya Bekasi kota ini, mantap Pak Tri ya. Responnya Pak Tri cepat kalau kata saya. Dimanapun Pak Tri bisa jadikan konten bagi konten kreator. Nah, di situ Pak Tri datang kita kontenin juga. Ya. Jadi masih banyak objek-objek konten kreator untuk mendatangi tempat-tempat di daerah Bekasi ini untuk jadikan konten ya. Belum yang lain-lain ya kan. Jaga makam. Oh, letaknya ya. Ya, ini pengecoran terakhir ya di malam minggu nih. Waduh, malam minggu ya. Aduh, teman-teman. Jangan lupa ya untuk subscribe ya, supaya konten saya makin berkembang ya. Ini mantap. Selesai ya, selesai saudara, teman-teman. Jadi ini dua molen yang kedua ya, dari terakhir yang saya buat ini. Kalau dilihat dari bisa di sini 5 molen jadinya ya. Ini 2 molen aja dari situ ke sini ya, 2 molen. Nah ya, mantap. Selesai ya.
mesin 5 molen ya. Nah, kalau di sini aja 2 ya, 2 itu sampai sana mungkin 5 mungkin ya. Nanti coba kita tanya habis berapa molen nih sampai sini. Lebih banyak itu dong. Danik kembali. Ntar aja kalau udah selesai ya sampai sini. Nah, ini udah sampai terakhir ya di sini nih. Ini udah sampai sini ya, selesai. Nah, jadi tinggal yang di sana ini ya. Ini tinggal nunggu infeksi apa dari gas, pipa gas katanya di situ. Ada pipa gas ini, jadi berkenaan dengan apa molen ya. Ini kan ada apa trek-trek yang akibatkan api ya kan. Nah, molen juga gitu ya kan. Maka di depan sana itu adalah tempat gas ya. Jadi untuk sementara untuk kegiatan yang di sana ini dulu ya, di up dulu, tunggu informasi yang ada di sini ya, yang infeksi. Jadi biasa kita bisa lihat nanti keterangannya bagaimana. Nah, di pinggir-pinggir di pinggir ini drainase ya, got ini ya, selokan ini itu ada pipa ya teman-teman, ada pipa. Nah, ini kita coba lihat ya. Nah, tadi menurut Pak Jun ya, itu di sininya yang depan itu mau dicornya belum besok kali. Jadi tinggal nunggu informasi dari tim pengecekan pipa gas ya. Ini pipa gas ya. Nah, menurut informasi dari putra daerah ya. Putra daerah orang Priuk juga tentunya. Nah, jadi kita lihat ya di sini, saya informasikan ya tentang yang pengecoran yang ini ya, depan ini ya. Nah, ini karena adanya pipa nih saudara. Nah, teman-teman, adanya pipa. Jadi di sini ada pipa nih, pipa gas katanya. Jadi ini belum dapat keterangan yang jelas ya. Untuk dicor ya. Nah, seperti ini selokan ini kan nih. Nah, di sini adanya pipa teman-teman, pipa gas yang jelas. Nah, ini pipanya gas ya nih. Ini kitanya pipa gas kita saudara. Nah, ini ketara ya, kita bisa lihat tiup sedikit ya. Jadi bukan pipa air, kitanya pipa gas ya. Nah, ini jadi kalau kita mau cor ya, takutnya dia gesekan dari molen itu yang mercik ya, listrik ya, mungkin takut seperti itu. Jadi nanti kita akan ikuti perkembangan terus ya dari
pemasangan unit juga. Ini pemasangan dari unit ini kita mau lihat perkembangannya bagaimana, kapan dia mau dipasang unit ya. Karena kalau kita mau lihat di sini di pipanya ada nih, tuh ya. Di sana juga ada teman-teman, pipanya no ya. Di orang turun itu ada pipanya teman-teman. Nah, itu orang turun ngapain? Coba sini. Tuh dia gali ya. Nah, coba nah, kita mau tanya ya sedikit ya. Ini bapak ini mau gali apa ya? Ini gali dia untuk jadi ini juga besar nih saudara, apa teman-teman ya. Nah, jadi menurut informasi antara kabel-kabel ya dipisah sama unitnya ya, unit drainasenya. Nah, ini bapak ini sedang bekerja ya untuk mencangkul-cangkul ya, ini untuk cangkul-cangkul ya, bang, cangkul-cangkul ya tuh. Ini ada pipa banyak nih saudara nih, oh ya. Jadi kalau pakai beko nggak bisa tuh ya, pipa-pipa ini nih tuh teman-teman. Oh, jadi bang, ini pipa ya bang ya? Optik pak. Ya, optik. Optik pak. Oh bukan gas, bukan? Bukan. Tanya ada pipa gas ya bang? Oh di bawahnya pipa gasnya ya? Iya tadi Pak Jun ngomong di sini dicornya agak lambat karena ada pipa gas bilang gitu. Jadi mau dibenerin dulu ya bang ya? Mana pak? Ini pipanya mau dibenerin dulu ya? Enggak, saya mah bagian optik pak. Oh bagian optik ya? Iya. Jadi mau dikubur juga optik sini ya, pisah ya? Iya. Kayak depan sono ya yang udah bener ya? Yang mana itu tuh pak? Iya yang sono ya? Yang itu yang banyak. Iya. Ya ini keistimewaan di sini saudara, apa temannya ya. Jadi mau dipisah antara unit drainase sama pipa optiknya, ini nanti terpisah. Seperti yang depan sono sudah terpisah ya. Nah, jadi itu sementara apa yang bisa saya sampaikan di daerah Jalan Insinyur Juanda ini. Dari Bekasi ya, saya terima kasih ya sudah mengikuti dari konten saya. Saya banyak ngomongnya, banyak salah. Sekali lagi minta maaf pada teman-teman sekalian, apalagi pejabat terkait. Saya minta maaf. Sekali lagi ya, saya berwasiat pada diri saya sendiri ya, selalu untuk menjaga kebersihannya, menjaga kesehatan lingkungan kita. Jangan buang sampah sembarangan ya, di selokan ya kan, di got, di sistem-sistem drainase ya, aliran-aliran air, kali, sungai ya. Ini kalau ini kebenaran lagi musim kemarau saudara ya teman-teman. Nanti kalau sudah musim penghujan, waduh ngeri lagi. Jadi kalau kita banyak buang sampah sembarangan di kali, sumbat ya nanti kalau musim penghujan. Jadi sekali lagi saya terima kasih, saya ucapkan dari Bekasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.